Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang kita berangkat sambil membaca kalimat tauhid. Kirim ke grup ya. Bukan pakai betul tak jago. Ya sampean masih muncul ya. Ayo coba. Ayo anak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda sudah anak-anak duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita saat ini kita umpamakan kita berada di Arafah. Kalau sebelum zuhur kita belum masuk di padang Arafah, kita menanti di Masjid Namira, ya. Sampai di situ nanti setelah apa itu khutbah, kemudian setelah khutbah kita melaksanakan sholat zuhur dan asar jam kosong. Setelah itu baru masuk di Arafah. Jadi setelah zuhur. Nanti setelah matahari terbenam baru kita berangkat lagi menuju Musdalifah. Gitu. Ya. Jadi ini nanti ada khutbah Arafah, ya. Ya, ibu karena biasanya memang yang mendampingi itu saya sama Bukil, ya jadi sebenarnya
Jadi anak-anak besar, waktu kita sholat, kita tidak boleh nomor satu, tidak boleh bicara yang aneh-aneh. Ya, tidak boleh berbicara aneh, apalagi perempuan biasanya itu banyak hibah. Hibah itu apa? Ya, hibah itu apa? Kerasani. Biasanya laki-laki, kalau perempuan di sana nggak membaca Al-Quran, nggak membaca di sana kita itu di sana tujuannya banyak berdoa, membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, membaca istighfar, itu kita berbanyak kita kepada Allah. Apa yang anak-anak inginkan, mohon kepada Allah, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi banyak baca Al-Quran, tidak boleh banyak bicara-bicara. Ya, jadi itu barangkali besok siapa tahu semuanya nanti akan dipanggil oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji. Amin. Amin. Mari kita bertalbiyah bersama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ucapkan sudah masuk waktu zuhur. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita adakan khutbah wukuf. Monggo Pak. Pre-memory. Ada apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, begini bapak-bapak dan anak-anak sekalian, di sini saya hanya tidak seperti itu baru yang di masjid ataupun yang di sana yang dia, karena kok harus jadi kok itu ya, enggak ada ya bapak-bapak dan anak-anak. Ya, khutbah yang ada ya bapak-bapak yang khutbah gitu ya, anak-anak semua. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan apa yang seharusnya kita kerjakan pada saat kita haji ataupun pada saat kita berikrar. Ya. Pertama, alhamdulillah pada siang pagi setengah siang ya, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berberkah ini. Saya mau tanya pada anak-anak, kita sekarang ada di mana? Sekarang ada di mana? Kita sekarang ada di Arafah. Kita umpamakan kita ada di masjid Namirah saja ya. Soalnya kalau di tenda-tenda
daerah itu panas ya Bu ya, dan anak-anak sekalian. Dan ini kita umpamakan semuanya bisa masuk ke Masjid Namiro, karena tidak semua jamaah bisa masuk ke Masjid Namiro, ya. Jadi sebagian ada yang bisa masuk masjid, sebagian keluar, dan ada sebagian yang masih ada di tenda, bukan di masjid ya. Karena kalau yang tidak bisa ke Masjid Namiro bisa dilakukan khutbah di tenda-tenda. Nanti biasanya ada yang khutbah di sana. Biasanya para mutawifnya yang memberi khutbah. Bapak-bapak, ibu dan anak-anak sekalian, pada saat kita mau melaksanakan atau mau memakai pakaian ihram, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah kita mandi, kemudian kita membersihkan kuku atau memotong kuku, kemudian dilihat semua kukunya sudah bersih alhamdulillah ya. Kemudian membersihkan rambut ya, atau merapikan rambut, kemudian memakai wangi-wangian sebelum kita memakai pakaian ihram ya. Karena kalau kita sudah memakai pakaian ihram, kita tidak boleh memakai wangi-wangian ya. Jadi kita memakai wangi-wangian dulu, tapi tidak boleh dikenakan, tidak boleh sampai terkena pakaian ihram kita ya. Jadi kita memakai wangi-wangian baru kita memakai ihram ya. Kemudian setelah kita memakai pakaian ihram, apakah ada hal-hal yang dilarang pada saat kita berpakaian ihram? Ada apa enggak? Anak-anak, ada yang tahu? Nggak tahu ya? Oh, enggak apa-apa. Ini ya. Jadi kalau kita sudah memakai pakaian ihram, ada hal-hal yang tidak boleh dikerjakan pada saat kita memakai pakaian ihram atau berihram. Apa saja itu? Yang pertama, kita tidak boleh memakai wangi-wangian. Seperti yang disampaikan Bu tadi, bahwa wangi-wangian itu boleh dipakai sebelum kita memakai pakaian ihram. Kemudian tidak boleh memotong kuku, ya. Tidak boleh memotong rambut, tidak boleh mencabut tanaman atau mematahkan ranting. Sekedar mematahkan ranting tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya jalan-jalan, apa ada ranting sih menghalangi terus dicoplek ya, itu tidak boleh. Kalau sudah terlanjur nanti ada dendanya ya. Jadi tidak boleh. Acara lamaran tidak boleh, melamar tidak boleh, menikah dan menikahkan juga tidak boleh. Pokoknya yang berhubungan dengan acara itu tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh berkumpul antara suami istri. Nah, ini ada tambahan untuk perempuan ya, yang tidak boleh dipakai adalah tidak boleh memakai niqab atau cadar ya, tidak boleh memakai penutup kepala, penutup muka, penutup muka ya. Kemudian tidak boleh pakai kaos tangan ya. Biasanya kalau ibu-ibu dari Indonesia itu biasanya pakai buat apa ya? Ini ya tangan, tapi ini masih terbuka, ini boleh ya. Tapi kalau yang sarung tangan menutup semuanya tidak boleh. Sini yang sarung tangan itu tidak boleh ya. Jadi telapak tangannya harus terbuka. Itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, nah untuk laki-laki sama pakai kopiah tidak boleh ya. Pakai penutup kepala yang menempel di kepala itu tidak boleh ya. Jadi misalnya kopiah, topi, kemudian serban yang ditutup itu tidak boleh. Tapi kalau pakai payung boleh apa enggak? Boleh ya. Kalau pakai payung boleh ya. Tapi tidak boleh yang menempel di kepala itu